Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang, tidak ada yang menang. Menangnya menang dipaksakan, apalagi para murtadin. Ya, memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW berserta keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, tetapi untuk menjalin dialog ilmiah yang penuh hikmah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Mari kita simak bersama-sama. Saya Gio dari Muslim. Dari tadi kan Bapak Pendeta suka bawa-bawa sejarah nih. Sepertinya Bapak tahu banget tentang sejarah. Nah, tadi kan sempat Bapak Pendeta kasih lihat di slide Kisah Para Rasul 2:32 TB. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Itu sebagai bukti bahwa Yesus benar-benar mati terus dibangkitkan, gitu kan Bapak ya. Saya mau tanya, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa Yesus dibangkitkan? Harusnya kan bangkit sendiri. Secara Tuhan itu maha kuasa, ibaratnya anak kecil aja bisa kok bangun sendiri gitu. Kenapa harus dibangkitkan Tuhan? Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Jadi Tuhan membangkitkan Tuhan gitu Bapak. Jadi seolah-olah Tuhannya ada dua. Terima kasih. Iya, Yohanes 13 ayat 13 adalah salah satu ayat, bahkan dengan ayatnya yang ke-14 ya. Betul, itu bagian firman Allah yang secara terang-terangan Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan. Ya. Nah, ini kelihatan dari ayat tersebut. Saya baca buat Bapak Ibu sekalian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku, ini lebih tegas, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Memang masih banyak yang bertanya-tanya. Bahkan yang sudah tahu ayat ini, mereka berusaha menyerang dan membantah lagi ayat ini sambil berkata bahwa ini bukan bermaksud Yesus adalah Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Saudara jangan salah. Ada orang Kristen atau orang non-Kristen yang sebenarnya, minta maaf, isi dalamnya itu menurut saya dipakai oleh setan. Mereka akan berusaha mencari-cari kesalahan dari setiap data-data yang sudah secara eksplisit, secara jelas, secara terang-terangan. Misalnya Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 ini yang secara terang-terang Yesus berkata dirinya adalah Tuhan. Tapi ternyata saudara, memang kalau ada orang-orang yang sudah niatnya menyerang, dia akan cari tahu. Misalnya dari kelompok tertentu yang menyerang kita dengan menggunakan ayat ini kembali. Dia bilang kata Tuhan di sana kan pakai kata Yunani kurios. Nah, saudara, ternyata kalau orang studi kata Yunani, belajar kata Yunani, khusus kata kurios itu artinya ada dua. Yang pertama ialah kurios bicara tentang seorang tuan di dunia. Maksudnya seorang yang kaya kah, bos-bos kah, tuan-tuan, yang punya budak-budak, punya hamba-hamba, punya kekuasaan, punya kekayaan, dan punya anak buah. Nah, anak buahnya memanggil dia dengan kata kurios. Bahasa Inggrisnya Lord. Lalu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kata ini kadang-kadang dia memunculkan kata Tuhan. Nah, menurut mereka Yohanes 13 ayat 13 dan 14 ini memang Yesus ngomong begitu. Tapi itu bukan berarti Yesus sedang
mengatakan dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak. Dia sedang mengatakan bahwa dia adalah bos yang punya 12 anak buah. Karena ini dalam acara pembasuhan kaki, saudara ingat itu. Jadi dia sedang bicara dan memposisikan dirinya sebagai seorang pemimpin kepada 12 anak buahnya. Jadi orang-orang itu juga belajar ayat-ayat ini. Lalu mereka bilang arti sesungguhnya bukan Tuhan dalam artian setinggi-tingginya. Tidak. Nah saudara, sedangkan saya mempercayai bahwa Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14 ini pengertiannya bukan itu. Pengertiannya pengertian kedua, yaitu kata kurios, kata Lord, kata Tuhan itu berbicara tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dalam arti Tuhan yang setinggi-tingginya. Dia Allah, dia kekal, dia pencipta langit dan bumi, dia layak disembah. Itu. Lalu saudara mungkin bertanya, alasan Pak Pendeta apa? Oh gampang. Ini sudah pernah saya jelaskan, sudah pernah saya khotbahkan. Tapi karena pagi ini bertanya, saya jelaskan lagi. Dan siapapun yang nanti ikuti video ini, mau orang Kristen, orang bukan Kristen, Anda dengarkan baik-baik penjelasan saya. Betul, kata Yunani yang dipakai adalah kata kurios dan artinya bisa dua. Ya, saya sudah jelaskan arti pertama dan arti kedua. Dan saya mempercayai yang dimaksudkan di sini adalah dalam artian yang kedua, bahwa Tuhan di sini artinya dia Tuhan pencipta langit dan bumi. Apa dasarnya? Ingat, kata yang dipakai di sini, kata kurios, kata ini juga yang dipakai oleh Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Filipi pasal 2 ayat 11, tadi dalam khotbah saya sudah sempat singgung, tapi saya akan baca ayat itu supaya kita jelas. Katanya sama persis. Ya. Filipi 2 ayat 11 dikatakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios atau Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, saya kenapa mati-matian berkata bahwa Yohanes 13 ayat 13 dan 14 itu Tuhan di sana dalam artian Tuhan sesungguhnya dalam arti setinggi-tingginya, karena ayat ini bilang Yesus itu adalah Tuhan, segala lidah akan mengaku. Nah, kalau saudara mau paham ini ayat, harusnya memang baca dari ayat 10. Ayat 10-nya bilang begini, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah kurios, adalah Tuhan. Yang mengaku dan yang berlutut ini siapa? Saudara lihat ini ayat 10 bilang apa? Yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Kalau memang dia hanya Tuhan yang punya 12 anak buah, kenapa satu langit harus berlutut dan mengaku? Kalau memang dia hanya Tuhan, seperti tuduhan orang-orang yang membenci dia, tuduhan orang-orang yang tidak ada Roh Kudus, kenapa satu langit? Saudara bayangkan ini ayat, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Makanya nanti waktu Yesus kembali, saya ingatkan Bapak Ibu jemaat, itu orang-orang yang datang itu bukan cuma gereja, segala bangsa. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Garis bawahi, bukan semua gereja. Tidak ada dikatakan dalam ayat ini, waktu Yesus datang Katolik kumpul, Gemit kumpul, GPDI, GSCA, GBI, GPPS, GP apa lagi. Bukan itu saja. Ini ayat bilang, lalu semua bangsa, haleluya, akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan seterusnya. Jadi Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang masih bantah, ya silakan bantah, dan Anda akan dipisahkan di grup kambing-kambing. Ya toh? Atau Anda akan berlutut, tapi berlutut terpaksa, berlutut sambil berkata, ternyata dia memang Tuhan. Iya, kan saya sudah berteriak setiap Sabtu pagi sampai gargantang mau putus. Kenapa kau tidak percaya? Jadi ya, yang tidak percaya pasti rugi, dan ruginya kekal. Ketika saya pertama kali membuat buku yang berjudul Yesus Bukan Allah, banyak pendeta-pendeta yang ngamuk, ngawur saja katanya. Tentu saja saya tidak ngawur,
saya menyampaikan berdasarkan data. Dan pada saat ini ketika saya menyampaikan firman, saya bertumpu kepada satu video. Kita akan dengar ada seorang ustadz, namanya Ustadz Zuma dari Makassar kalau saya tidak salah. Beliau menyampaikan video, silahkan saudara nanti dengar videonya dan dengarkan juga suara background di belakangnya ya. Silakan. Layaknya orang Islam tidak pernah berdebat dengan Hindu Buddha. Gak pernah. Kenapa? Karena mereka tidak menyentuh apa yang menjadi esensi di dalam Al-Quranul Karim. Berbeda dengan Kristen. Prinsip-prinsip akidah, tauhid yang menjadi landasan Islam, itu semuanya diambil dan didudukkan pada perkara yang tidak seharusnya. Nah, inilah yang menyebabkan dialog itu terjadi. Andai saja lembaga lain Indonesia percaya diri kemudian mendudukkan apa yang ada di dalam kitabnya berdasarkan asal-usulnya, maka tidak ada debat. Tidak ada debat. Kenapa ada debat? Yesus dikatakan anak Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Itu bajingan, bang. Bajingan. Tetapi saudara Kristen tidak pernah sadar itu, betapa mereka menghinakan saudaranya sendiri. Apa susahnya menggunakan kata Theos? Apa susahnya menggunakan kata Tuhan? Apa susahnya menggunakan kata Yahweh? Kenapa harus Allah? Ngomong apa Nah, coba Anda lihat bagaimana kitab saudara. Kesana kemari tanpa arah, kelimpungan mencari jati diri yang sebenarnya. Ini wujud tidak ada kecintaan terhadap kitab itu. Al-Quran mau dibawa kemanapun, mau sampai ke negara yang paling benci terhadap Islam sekalipun, Al-Quran tetap menggunakan bahasa aslinya. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan oleh Allah, kami yang mewahyukan, kami juga yang akan menjaganya. Poin ini saja, tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang bisa membantah, Bung. Itu esensi loh. Itu esensi. Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, segala yang diilhamkan oleh roh itu adalah firman, itu adalah pengajaran dan seterusnya. Tapi pembuktiannya mana? Apa iya yang dituliskan oleh lembaga lain Indonesia itu dituliskan berdasarkan roh Tuhan? Tidak. Itu dituliskan atas pengetahuan terhadap terjemahan yang lebih tua, bukan karena ilham. Lalu mana kitab sucinya yang diterima langsung dari Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Saudara dengar suara yang ada di belakangnya? Itu kira-kira suaranya siapa, saudara-saudara? Halo? Itu suaranya orang-orang Kristen yang tidak terima dengan perkataan dari Ustadz Zuma. Ya. Kenapa? Karena yang dibahas oleh Ustadz Zuma itu di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ke-1. Yohanes 1 ayat yang ke-1 di dalam kitabnya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Ini dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Umat Kristen itu tadi Ustadz Zuma katakan pede atau percaya diri dengan kitabnya. Kalau menurut saya ini bukan kasus percaya diri atau tidak percaya diri, tetapi adalah karena berdasarkan untuk penginjilan, ya, kontekstual. Ada orang mengatakan begini, Pak Yakub menyalahkan kontekstual, tidak? Saya katakan tidak. Tetapi itu 20 tahun ke belakang sono. Kalau sekarang sudah tidak bisa kontekstual lagi. Buktinya apa? Buktinya orang Kristen kalau berdebat dengan umat Muslim tidak ada yang menang. Tidak ada yang menang.
menangnya menang dipaksakan, apalagi para murtadin, ya. Memangnya kalau tidak menggunakan kata Allah, kenapa? Apakah berarti tidak ada Tuhan di dalam kekristenan? Di dalam kitab berbahasa Ibrani tidak ada nama Allah di sana, ya. Jadi kontekstual saya setuju, tapi 20 tahun ke belakang sono. Sekarang orang sudah pinter, makanya banyak pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada umat Kristen, dan umat Kristennya tidak mau belajar. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, yang artinya orang yang pandai, tetapi realitasnya menjadi orang yang paling bodoh. Diajari tidak mau. Kenapa? Karena merasa pinter, mengatakan bahwa kitab suci terjemahannya Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah paling benar. Bahkan ada pendeta di Semarang yang mengatakan bahwa saya pedomannya cukup dengan LAI, tapi ajarannya ngawur bondrol tidak karuan, saudara-saudara, ya, tidak bisa berteologia dengan baik. Kalau menurut saya ini memalukan sekali. Nah, sekarang kita kembali ke topik. Kita kembali ke topik Yesus bukan Allah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, Yahweh bagi orang Arab betul atau salah? Halo? Betul. Artinya kalau ada yang menggunakan Yesus betul atau tidak? Betul. Tapi masih koma, ya, masih koma. Nah, nama Yesus dari mana? Di dalam kitab Matius atau Matius 1 ayat 21 dikatakan dari Indonesian Literal Translation, ya. Dan dia akan melahirkan seorang putra dan engkau akan menyebut namanya siapa? Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara menyebut nama Yesus kok kayaknya takut-takut sih. Nah, sekarang saudara-saudara, Allah itu tidak ada, jadi jangan diada-adakan. Yeshua dan Yahweh yang ada jangan ditiadakan. Tapi untuk menyatakan itu orang takut. Saya bilang orang Kristen itu orang yang paling aneh di dunia. Tidak berani menyatakan kebenaran. Makanya saya katakan pendeta kalau sudah khotbah, saudara-saudara, kita harus berani mati, saudara-saudara. Walaupun harganya mahal, kita harus berani bayar, saudara-saudara. Tapi untuk ngomong Yahweh, oh itu tidak bisa dibunyikan, Pak. Siapa sih ngomong? Saudara, tapi Kristen yang ngotot harus Allah, bahwa Allah huruf besar semua. Perhatikan, huruf besar semua. Allah hanya saja huruf besar maupun huruf kecil semua itu bukan milik Islam. Karena sebelum Islam lahir, orang Kristen Arab sudah memakai Allah. Ini saya banyak dihujat, saudara-saudara, karena saya mengatakan kembalikan kepada umat Islam kata Allah itu. Kenapa? Karena kan sudah dijadikan nama untuk rujukan kitabnya, yaitu Al-Quran. Sedangkan orang Kristen ini nama Tuhannya kan kayak siluman, ganti-ganti sesuai dengan negara dan sukunya berbeda-beda. Itu juga saya dihujat. Saya dihujat orang-orang Kristen, dihujat pendeta-pendeta, bukannya minder, senang saya malah, saudara-saudara. Karena artinya bahwa suara saya didengar, ya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah untuk menambah ilmu, memperluas wawasan dan mempercepat ukhuwah kemanusiaan di tengah keberagaman kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua.